kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Rasman Aris Nasution terhadap Hotman Paris kini memasuki babak baru yang semakin panas. Ya, setelah sebelumnya Iklim Hakim dituntut 6 bulan penjara dalam perkara yang masih berkaitan, kini giliran Rasman yang akan menghadapi momen krusial. Pada 8 Juli mendatang, pembacaan tuntutan terhadap Rasman dijadwalkan berlangsung di pengadilan, sebuah agenda yang sudah dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak. Hotman Paris sebagai pihak pelapor tampak sangat serius mengawal proses hukum ini. Dalam beberapa pernyataannya, pengacara kondang itu menegaskan harapannya agar jaksa penuntut umum tidak setengah-setengah dalam memberikan tuntutan. Hari ini Iklim Hakim sudah dituntut 6 bulan penjara. Mungkin karena waktu konferensi pers Iklim kan hanya berdiri. Ya, tanggal 8 adalah pembacaan tuntutan kepada si botak, ya. Ya, mudah-mudahan dituntut maksimum, ya. Makanya dari dulu saya udah bilang sama si botak, pulanglah kau ke kampungmu, di sana memelihara bebek atau beternak bebek. Kau terlalu berat di Jakarta menyaingi seperti Hotman Paris. Nanti kalau kau dihukum, habis itu pulanglah kau. Karena apa? SK Basmu, kau tidak bisa bersidang. Untuk apa lagi kau hidup di Jakarta? Ya, sekali lagi, agar keluarga kau bahagia, termasuk bawa bini-binimu itu semua ke kampung. Ya, kalau budget bini kan itu memelihara bebek bisa di tiap sawah gitu loh. Satu bini satu sawah. Tuntutannya kita serahkan kepada jaksa. Sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Rasman sudah cukup berat atas perbuatannya itu. Tidak boleh sidang, pasti kliennya juga nggak ada yang mau lagi pakai dia. Terus apa lagi, ya? Tapi dia masih bergaya di medsos. Saya ini jago menaklukkan hati wanita. Aduh. Coba kaum wanita. Coba perhatikan wajah si Rasman itu di video. Kamu suka nggak? Coba perhatiin deh, coba nikmatin wajahnya itu. Tak hanya menaruh harapan besar pada sidang tuntutan yang akan digelar pada 8 Juli mendatang, Hotman Paris juga tak segan menyentil kondisi lawan seterunya, Rasman Aris Nasution, yang beberapa waktu lalu sempat jatuh sakit. Dalam pernyataannya kepada awak media, Hotman menduga bahwa sakit yang dialami Rasman hanyalah sebuah strategi untuk memperlambat proses persidangan. Dia hilang harapan dia, pupus harapan dia. Dia kemarin sakit. Dia berharap kalau sidangnya lama, dia berharap kan waktu itu kan hakim pada dimutasi kan. Dia berharap hakimnya dimutasi. Ternyata pimpinan pengadilan sudah mengatakan untuk perkara Rasman, majelis hakimnya itu tidak dimutasi sampai selesai putus. Nah, Rasman, ya jadi nggak ada gunanya sakit lagi ya. Ya semua orang berhak dong, nggak apa-apa dong. Ya, semua orang berhak semua orang berhak minta keadilan. Saya berhak minta keadilan agar hakimnya jangan dimutasi sampai perkara ini diputus. Itu nggak apa-apa dong, wajar dong. Karena kalau ganti hakim kan dia nggak ngerti kasusnya dari awal, gitu loh. Jadi, tapi sekarang dia sudah nggak ada alasan, jadi nggak ada lagi sakit hatiku. Saya nggak geram, dia nggak level gua, apa sih geram sih, nggak ada geram. Kalau kau difitnah di IG-nya dia berkali-kali, dia katakan kau kelainan seks lah, dibilang kamu ML sama semua asprinya, dibilang penjahat seks, emang lu nggak marah? Kalau cuma senggolan biasa emang gue nggak peduli, tapi karena itu berulang-ulang, ya itu makanya saya balas. Begitu gue balas dia, habis sudah karir dia. Siapa yang percaya sama kamu? Aduh. Meski sudah menaruh harapan tinggi pada sidang tuntutan yang akan digelar pada 8 Juli mendatang, Hotman Paris justru membuat pernyataan mengejutkan.
Pengacara kondang itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan hadir secara langsung dalam persidangan tersebut. Keputusan Hotman ini sontak memicu berbagai reaksi publik. Banyak yang mendukung langkahnya dan menilai kepercayaan Hotman kepada aparat hukum sebagai bentuk keprofesionalan dirinya dalam menghadapi masalah. Bang, ada rencana mau hadir? Enggak. Kenapa, Bang? Saya hidup terlalu banyak perkara besar, satu kasus satu Lamborghini, ya nggak ada waktu lah, ya. Saya ada waktu untuk rakyat kecil seperti ini, saya sediakan waktu, ya. Kalau untuk menghadapi Rasman, tanpa saya hadir pun udah berat penderitaan dia, ya. Ya mudah-mudahan dengan nanti dia menerima putusan ini, mudah-mudahannya lehernya agak tumbuh dikit, agar bisa melihat kenyataan hidup di masyarakat, ya. Kalau perkara pidana itu kan jaksa yang bersidang, kita mah nggak ngapa-ngapain kan jadi saksi, ya. Artinya hukuman-hukuman yang telah diterima oleh Rasman termasuk Basja dibekukan itu sudah terlalu berat. Jadi nggak ada gunanya lagi kau tampil di media. Ya coba si Fadil juga si Fadil mecat dia bukan? Iya. Richard Lee mecat dia. Siapa pengacara paling banyak dipecat di Indonesia ini?